Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Difoto deh, biar nggak lama-lama. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Ishadi Sarung Surabaya yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, untuk kali ini saya akan unboxing sarung Lamiri MST Full Sutra pemirsa. MST Full Al Sutrai al bukan kaleng-kalengi al terbaiki, yang mana sarung MST Full Sutra ini untuk yang original kami masih banyak stoknya, dan kami juga masih inden. Masih inden itu sudah bayar pemirsa, tapi yang original khususnya ya, tapi sedang diproses dibuat oleh pabrik sarung Lamiri Gresik. Itu pemirsa, masih dalam proses. Sudah bayar kami. Itulah kalau sarung Lamiri yang original harus inden untuk tahun-tahun saat ini. Dan perlu diketahui pemirsa ya, bahwa sarung di besok tanggal 1 September itu semuanya akan naik dari pemberitahuan dari pabrik, khususnya pabrik yang Lamiri. Kalau BHS kami belum ada informasi tentang kenaikan sarung. Kemudian ya, karena memang besok itu ada yang mengatakan besok bensin, Pertamax, Pertalite semuanya akan naik katanya pemirsa. Naudzubillah pemirsa ya. Kalau naik jelas yang semuanya nanti akan naik semua pemirsa ya. Simpak naik, sandal naik, sebaju naik, sarung juga naik. Kenapa kok naik Ustaz? Ya karena jelas karena semuanya butuh transportasi. Nah, itu pemirsa ya. Lamiri kemarin sudah ngabari, tapi kami belinya sebelum tanggal 1 September. Kenapa? Karena kami inden dulu pemirsa ya. Tanggal 27 kemarin harus lunas. Kami beli sarung Lamiri sejumlah 1 kodih 20 biji yang original Lamiri MST. Itu yang MST Full Sutra. Sekarang ini pemirsa ada Lamiri Full Sutra tapi penenon. Ini harganya kurang lebih 650. Kurang lebih pemirsa ya. Bisa jadi 700. Ini yang penenon. Seperti apa bahannya, seperti apa kainnya, berapa ukurannya, kita nanti sama-sama ukur pemirsa ya. Tapi sebelum itu pemirsa, mari kita mengaji bersama tentang kajian tentang kitab-kitab kuning pemirsa ya. Dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi nak? Ketemu ini pemirsa ya. Mana dik? Gak ditandai pemirsa. Baik, lanjut pemirsa ya. Kalau gak ditandai hilang lagi nanti ini. Wa Ahmadu, hadis diceritakan oleh Ahmad, inna a'mali bani Adam, sesungguhnya amal perbuatan anak Adam, tu'radu kulla khamisin wa lailati jum'atin, dilihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis dan malam Jumat. Walailati Jumaatin, dan malam Jumat. Hari Kamis dan malam Jumatnya itu amalan manusia itu dilihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak Adam. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahimi, dan tidak akan diterima amalan-amalan dari Bani Adam yang memutus tali perhubungan antar sesama saudara atau famili, silaturahim. Dan mereka memutus tali silaturahim, maka amalan yang mereka lakukan, amalan puasa, amalan ibadah yang lain, amalan tahajud, amalan duha, ini gak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena dia memutus tali persaudaraan. Wal Asbahani, diceritakan dari Asbahani, menceritakan siapa? Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang bermajlis, duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujalisuna qati'ur rahimi, jangan sampai duduk bersama kita orang yang memutus tali persaudaraan, tali silaturahim, kata Rasulullah. Ini kalau ada orang yang memutus tali, jangan duduk sama pinggir-pinggir, kata Rasulullah. Bahasanya kalau sekarang pemirsa ya. Faqama fata min halaqatil fata kholatan lahu qad kana bainahuma ba'du syai'in
wasawfarat lahu tsumma ada ilal majlisi. Setelah Rasulullah mengatakan jangan duduk bersama kami orang yang memutus tali persaudaraan, akhirnya berdirilah di situ anak muda dari sekelompok sahabat itu, dan anak muda ini keluar mendatangi bibinya. Bibinya kemudian qad kana bainahuna baidu syai'in, dan antara bibi dan ponaan dan bibinya ini, anak muda dengan bibinya ini ada permasalahan pemirsa saya. Ada permusuhan atau ada lama mungkin tidak berjumpa atau tidak menyambung tali silaturahim atau ada masalah begitu pemirsa. Fasawfarat lahu, kemudian bibinya ini meminta ampun, ya, meminta ampun, ya, maksudnya minta maaf kepada ponaannya. Mungkin bibinya yang punya salah pemirsa. Summa ada ilal majlisi, kemudian setelah bibinya ini minta maaf ke anak muda ini, anak muda ini kembali kepada majelis Rasulullah, tempat di mana Rasulullah dan sahabat sedang bermajlis, sedang duduk bersama. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rahmatah la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahimi." Kata Rasulullah, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan diturunkan terhadap kaum yang mana di antara kaum itu ada orang yang memutus tali persaudaraan, tali silaturahim. Ini benar saya. Hati-hati, jangan sampai memutus tali persaudaraan, tali silaturahim antar sesama famili, antar sesama saudara yang masih ada hubungan darah di antara kita semua. Sepupu, dua pupu, paman, bibi, kakek, buyut, ya, saudara kandung, saudara saya, saudara si ibu, saudara susuan, ini namanya semuanya silaturahim. Baik pemirsa saya, bahwa ada permasalahan ya di dekat rumah kami ini ada orang yang memang yang banyak itu gara-gara harta pemirsa saya. Warisan. Banyak orang yang menyebabkan memutus tali persaudaraan karena warisan pemirsa. Banyak. Mungkin kalau dihitung-hitung 80% pemirsa saya. Yang rusak dengan kerusakan kerusakan antar sesama saudara, famili itu disebabkan 80%-nya itu disebabkan karena warisan atau harta. Ada pemirsa itu pemirsa saya. Oleh karena itu pemirsa, di sini Rasulullah SAW menjelaskan ketika Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat, Rasulullah itu sebelum duduk bermajlis saling tukar ilmu. Kalau dulu itu majlis ilmu, ini pemirsa bukan hanya duduk toh, ini Rasulullah itu menyampaikan ilmu, menyampaikan wahyu yang datang dari Allah, menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebelum disampaikan, Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, kalau ada di antara kalian yang memutus tali persaudaraan famili, jangan duduk dengan kami, keluar dulu, gak usah dengan duduk. Akhirnya pada waktu itu ada anak muda yang keluar dan datang ke bibinya, mungkin ada permasalahan, kemudian bibinya minta maaf ke anak muda ini. Setelah menceritakan mungkin anak muda ini, setelah itu anak muda itu kembali kepada Rasulullah SAW, kembali kepada majelis ilmunya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW setelah anak muda ini berkata, ketahuilah wahai majelis, sesungguhnya rahmat Allah itu luas. Dan rahmat Allah itu walaupun luas banyak, itu tidak akan turun kepada sebuah kaum atau kelompok yang mana di kelompok itu ada satu yang memutus tali persaudaraan. Contoh, di masjid semuanya muslim, ahli ibadah, ya, ada majlis, suka pengajian, tapi ada satu di antara mereka yang memutus tali persaudaraan, maka semuanya di masjid itu nggak akan, kalau dilihat dari hadis ini pemirsa saya, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruya an Muhammad al-Baqari, dan diceritakan dari Muhammad al-Baqari anna Abahu Zainal Abidin, sesungguhnya bapaknya Muhammad al-Baqari ini yaitu Zainal Abidin yang bernama Zainal Abidin qala, berkata lahu kepada Muhammad, ayahnya berkata kepada Muhammad, Zainal Abidin berkata kepada anaknya Muhammad,
La tusahib qati'ar rahmin. Wahai Muhammad, jangan kau berteman dengan orang yang memutus tali famili, tali persaudaraan. Fa inni wajatuhu mal'unan fi kitabillah. Karena aku menemukan orang yang memutus silaturahim itu dilaknat di dalam Al-Qur'an fi salasati mawadhi'ah, dalam 3 ayat. 3 ayat berturut-turut dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 juz. Itu ada 3 ayat yang menjelaskan orang yang memutus tali persaudaraan dilaknat oleh Allah. Wa dzakarul ayata salasati sabiqati, dan ayahnya ini yakni Zainal Abidin menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang yang memutus tali persaudaraan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kemarin-kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya, pemirsa saya. Baik pemirsa ya, itu sebagai muqaddimah kajian kita. Oleh karena itu inti sekarang bisa kita akan unboxingkan sarung Liamiri Full Sutra al MST, al penenuni, al bukan ori. Ya pemirsa ya, sarungnya pemirsa ya. Kalau yang penenun ini pemirsa ya, yang original insyaallah banyak kalau yang original. Kalau yang penenun ini, apa perbedaannya original, apa perbedaannya penenun, tergantung pemirsa ya. Apa lebih bagus yang penenun Ustaz, apa lebih bagus yang ori? Tergantung tukang tenunnya pemirsa ya. Karena ya insya Allah kalau ori kualitasnya biasanya lebih bagus. Dan ada yang penenun yang kualitasnya juga bagus, nggak kalah beda dengan yang ori. Tapi apa bedanya? Ya tergantung, intinya antum itu apa? Tergantung tukang tenunnya pemirsa. Kalau tukang tenunnya maaf ya kurang bagus, ya jelas kualitasnya kurang bagus. Tapi kalau tukang tenunnya bagus, ya walaupun penenun juga bagus. Baik pemirsa ya, ini sarungnya Full Sutra pemirsa ya. Mantap ini pemirsa. Berapa lebarnya kita nanti ukur. Ini pemirsa ya. Ternyata ini agak kecil ini, kita ukur aja ya. Gak tahu juga ini pemirsa ya berapa lebarnya. Saya bilang lebarnya kurang lebih standarnya 105 106. Ini berapa? Kan? Ini ketemu pemirsa, lebarnya hanya 101. Oh, ini lebarnya pemirsa ya, 101 lebarnya. Kalau original biasanya 105 106. Bisa ketahuan kan pemirsa ya? Ini lebarnya 101. Masih standar biasa kalau 101. Yang penting cara kalau seperti saya masih masuk. Kalau orang yang lebih gemuk daripada kalau saya, kalau untuk sarung ini yang 101 ini menurut saya kurang pas. 101 pemirsa ya. Ada caranya pemirsa. Cara menggunakan sarung kalau ukuran agak kecil itu berapa? Caranya ada caranya pemirsa. Tapi kami belum sempat membuat video cara menggunakan sarung yang benar kalau ukuran kecil, ukuran panjang, ukuran lebar. Ada caranya pemirsa. Untuk panjang ini standar pemirsa. Ini panjangnya 121 standar. Berarti hanya lebarnya ini 101. Ya masih standar pemirsa, karena memang lebarnya itu kan biasanya kan 105 106, ini 101 masih standar. Yaitu pemirsa kalau tenun ya. Nggak pasti pemirsa ya. Intinya saya bilang lagi tergantung tenunnya ya. Kalau tenunnya bagus, ya jahitannya bisa lebih bagus. Tapi kalau tenunnya apa bahasanya bisa ya abal-abal kalau bahasanya biasanya. Itu. Baik pemirsa ya, kita ukur ini lebarnya pemirsa. Ini warna pink apa merah ini, Di? Merah ya? Pink. Duh. Ini standar pemirsa ya. Ini 104. Oh. Ya 103, ya hampir 104 standar pemirsa ya. Standar ini, kalau ini standar. Oleh karena itu satu dengan satunya itu belum tentu. Tadi 120 lebarnya, 121. Tadi lebarnya 101, ini lebarnya 104. Si standar kalau 104. Ya sama sih, masih standar semua asli ini. Takutnya antum itu kecewa kalau orang gemuk beli yang oleh karena itu kalau gemuk antum bilang saya orangnya agak gemuk Ustaz. Nanti tak ukurkan biar sama-sama enak nanti ya. Ini sama ya. Ini lebarnya, panjangnya standar 121. Nah, untuk panjangnya 121. Bagus pemirsa ya. Kita lanjut. Coba. Ini standar juga pemirsa ya. Bisa dikira-kira
Bisa pemirsa. Kalau diukur semua pemirsa ya, oh capek juga pemirsa ya. Ini pemirsa ya full sutra, mantap pemirsa. Dan kami ini minta ke tukang tenunnya, pilihkan. Kalau rusak kami kembalikan. Kalau nanti rusak ada yang error pemirsa ya. Karena kami jualannya, belinya kami juga bagus. Kalau jual ya harus bagus. Kalau ngirim barangnya abal-abal, tak lempar, kembalikan lagi pemirsa ya. Insyaallah kalau saya yang beli ke tukang tenun ini dipilihkan. Standar juga pemirsa ya. Standar ini pemirsa, ketahuan pemirsa ya. Dikira-kira sudah ketemu. Bagus mantap pemirsa ya, full sutra pemirsa ya. Ini harganya kurang lebih pemirsa ya. Kami sebutkan ya bisa jadi 700, bisa jadi 650. Yang umumnya di luaran seperti itu pemirsa ya, full sutra. Kalau yang original yang seperti ini, yang full sutra kurang lebih 1 juta. Kurang lebih. Kalau untuk yang tahun-tahun ini, dan perlu diketahui nanti akan ada kenaikan untuk sarung full sutra yang original. Kalau original sudah naik, maka yang penenun juga akan naik. Kenapa kok naik? Karena bensin, solar, bensin, pertamax, pertalite naik semua pemirsa. Apa dik? Baik pemirsa ya, ini sarungnya. Nah, lamiri pemirsa ya, full sutra. Kita ukur satu ini pemirsa, tak coba kira-kira. Oh, agak nyopo ini pemirsa ya. Dibilang standar takut salah. Tak ukur aja yang terakhir ini pemirsa ya. Kalau yang dua tadi standar. Enggak pemirsa, standar 105. Standar pemirsa ya. 105 lebarnya. Kemudian panjangnya kita lihat. standar. Nah, tadi yang hanya yang hitam, yang warna hitam pemirsa ya, lebarnya saya sebutkan lebarnya 101. Kalau yang lain sudah standar pemirsa ya. Panjangnya kalau yang hitam 121. Oh, ini yang full sutra biar antum paham, ini saya jelaskan paham pemirsa biar gak kecewa. Kami jelaskan ini biar gak kecewa. Kok kecil apa? Memang semuanya sarung antum beli dimanapun ya seperti itu, nggak tentu. Oleh karena itu kalau di toko SHD Sarung Surabaya, antum pengen minta ukur, tak ukur dulu. Banyak orang yang diukur dulu saat kami tak ukurkan. Biar kalau terlalu kecil saya tanyakan orangnya, antum gemuk apa kurus? Standar Ustaz, ya wes ini cocok. Kalau standar, kalau gemuk nggak cocok sama sampean. Tapi untuk yang gemuk ada, tapi bukan berjuta 50%. Ada lebar menurut saya, lebar sekali. Ada 2 sarung yang khusus orang gemuk ini cocok menurut saya. Oleh karena itu yang gemuk-gemuk bisa langsung japri, ada warna 2. Tapi yang 50% pada non. Baik dari saya, kita cukup aja. Semoga ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa subscribe, hidupkan notifikasinya biar antum tidak ketinggalan informasi di SHD Sarung Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.